Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, namaku Enrico Torolaki. Aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Injil-Injil palsu. Dan seperti yang kamu ketahui dan kita ketahui bersama, Injil-Injil palsu itu ada sangat banyak. Bahkan akhir-akhir ini beredar Injil Barnabas, Injil palsu Barnabas yang palsunya minta ampun. Kalau teman-teman pengen tahu mengenai Injil Barnabas, silahkan klik videoku di sini. Nah, tapi pada kali ini kita nggak akan bahas mengenai Injil Barnabas, melainkan kita akan membahas mengenai Injil Thomas. Nah, kenapa aku memilih Injil ini untuk dibahas pada kesempatan kali ini? Karena Injil tersebut unik menurutku. Kenapa unik? Karena Injil tersebut memuat kisah yang sama yang juga dinarasikan oleh Al-Quran. Yaitu kisah Yesus atau Isa Al-Masih yang menciptakan burung dari tanah. Nah, tanpa berlama-lama mari kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Al-Quran mengenai kisah Yesus atau Isa Al-Masih menciptakan burung dari tanah. Nah, mari kita lihat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 110. Ya maaf ya untuk teman-teman muslim kalau bahasa Arabku tidak sebagus kalian karena aku juga masih belajar, nggak mau ngaku-ngaku ahli kayak orang lain lah gitu. Mari kita lihat apa yang dikatakan Quran surah Al-Maidah ayat 110. Dikatakan, Iqalallahu, ingatlah ketika Allah berkata, Ya Isa ibn Maryamah, wahai Isa anak Maryam, Uzkur nikmati, ingatlah akan nikmatku, alaika atasmu, wa ala walidatika, dan atas orang yang melahirkanmu, yaitu ibu Yesus atau Maryam. Kemudian dikatakan, It ayatuka, dan ingatlah ketika aku menguatkanmu, birohil kudus, dengan roh kudus. Tukalimun nas, engkau berbicara dengan manusia, fil mahdi, waktu dalam buayan, wa kahlan, dan saat dewasa, wa its alamtuka, dan ingatlah ketika aku mengajarkan kepadamu apa yang diajarkan oleh Allah, al-kitaba, wal hikmata, wal taurata, wal injila. Yang diajarkan Allah adalah Alkitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Dan ini kalimat yang perlu digarisbawahi dan diperhatikan oleh teman-teman. Wa istakhluqu, dan ingatlah ketika engkau menciptakan minatin dari tanah, kahayati toiri, berbentuk seperti burung, biizni, dengan izin Allah. Fatanfukhu, kemudian engkau meniupkan fiha, ke dalamnya, fatakunu, dan jadilah toiron, burung asli. Jadi kisah dalam Al-Quran ini mengenai Isa atau Yesus menciptakan burung dari tanah tidak bisa kita temui dalam Alkitab, dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah bisa kita temukan di dalam Alkitab. Lantas di mana kita bisa menemukan kisah yang sama? Kita bisa menemukan kisah yang sama di dalam Injil palsu, yaitu The Infancy Gospel of Thomas, dalam pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan aku akan membacakannya dalam bahasa Inggris karena terjemahannya bahasa Inggris, teks aslinya bahasa Latin. Jadi aku akan membacakan dalam bahasa Inggris, terjemahannya ada di bawah untuk teman-teman yang butuh terjemahan. Dikatakan begini dalam ayat pertama. When the boy Jesus was 5 years old, he was playing in a narrow part of a rushing stream. Ayat 2, he was gathering the flowing waters into ponds. And immediately they were made clean, and he ordered these things with a single word. Ayat 3 perlu diperhatikan teman-teman. And after he made clay, he molded 12 sparrows from it. And it was the Sabbath when he did these things. But there were also many other children playing with him. Ayat 4, then a certain Jew saw what Jesus was doing while playing on the Sabbath. Immediately he departed and reported to Jesus' father, Joseph, Look, your child is in the stream. And he took clay and formed 12 birds and profaned the Sabbath. Ayat 5, and Joseph went to the area, and when he saw him, waktu dia lihat Yesus, he shouted, Why are you doing these things that are not permitted on the Sabbath? Kemudian ayat 6, Jesus, however, clapped his hand and shouted to the sparrows, Depart, fly, and remember me now that you are alive. And the sparrows departed shirking. Nah, ayat 7, when the Jews saw this, they were amazed. After they had gone away, they described to their leaders
what they had seen Jesus do. Jadi kalau mau diringkas secara simple dan dan mudah dimengerti, ayat-ayat ini lagi berbicara waktu itu Yesus katanya 5 tahun lagi bermain di aliran air. Kemudian setelah bermain di aliran air, dia mengumpulkan air itu di dalam sebuah kolam kecil yang dibuat Yesus mungkin. Kemudian dia membersihkan air itu dengan satu kata saja. Kemudian setelah membersihkan air itu, dia mengambil tanah liat, dia membentuk tanah liat, dan dia membuat 12 burung dari tanah liat tersebut. Dan waktu itu hari Sabat, teman-teman. Dan orang Yahudi nggak boleh melakukan hal tersebut pada hari Sabat. Kemudian orang Yahudi waktu lihat Yesus, dia laporin ke bapaknya Yesus, yaitu Yusuf. Kemudian dia bilang ke Yusuf begini, lihat, anakmu tuh lagi bermain di aliran air. Kemudian dia bikin 12 burung dari tanah liat, di mana itu melanggar hari Sabat. Kemudian Yusuf datang ke Yesus, ditegurlah Yesus. Yusuf bilang, kenapa sih kamu lakuin hal ini di hari Sabat, Yesus? Begitu kata Yusuf kira-kira. Kemudian setelah ditegur demikian, Yesus menepuk tangannya, kemudian menyuruh burung yang dari tanah liat tersebut untuk pergi terbang dan mengingat akan Yesus karena mereka telah hidup. Dan kemudian burung-burung tersebut yang dari tanah liat, ajaibnya terbang dan meninggalkan mereka. Dan waktu itu orang-orang Yahudi terkejut pas lihat itu. Ternyata Yesus melakukan mujizat pada saat dia masih 5 tahun. Nah, kisah ini kalau kita lihat bisa saja mendukung iman kita Kristen, di mana Yesus membuat mujizat pada umur 5 tahun. Tetapi yang namanya palsu tetaplah palsu, teman-teman. Yesus sendiri yang mengatakan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Sama juga halnya dengan ini, jika palsu katakan palsu, jika asli katakan asli. Jangan kamu membuat yang asli jadi palsu atau palsu menjadi asli. Tapi ngomong-ngomong teman-teman, dari tadi kita ngomongin mengenai Injil palsu. Tetapi kenapa Injil ini dikategorikan sebagai Injil palsu? Setidaknya ada 2 alasan kenapa Injil ini dikatakan palsu. Yang pertama adalah narasi dari bapak-bapak gereja. Narasi dari bapak-bapak gereja kita bisa lihat dari narasi Hippolytus dari Roma dan juga Origenes dari Alexandria yang mengatakan Injil Thomas ini adalah karya dari orang-orang Gnostik. Gnostik itu orang-orang yang mencampur adukan atau mensinkretismekan ajaran Kristen dengan kepercayaan mereka. Bahkan proto-ortodoks Kristen juga mengatakan bahwa Injil ini tidak otentik dan bersifat bidat. Eusebius menolak Injil ini dan mengatakan bahwa Injil ini adalah karya fiksi dari orang-orang atau bidat-bidat sekte-sekte sesat pada saat itu. Bahkan Paus Gelasius I memasukkan Injil ini ke dalam daftar buku-buku sesat atau buku-buku para bidat. Itu alasan pertama kenapa Injil ini dikatakan palsu. Nah, alasan yang kedua kenapa Injil ini dikatakan palsu adalah karena Injil ini berasal pada abad kedua Masehi. Kalau kita melihat membandingkan dengan Injil-Injil dan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Baru, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru muncul pada abad pertama Masehi, setidaknya di sekitaran itu. Sedangkan Injil Thomas ini muncul pada abad kedua Masehi. Lagi pula Thomas yang diyakini sebagai penulis Injil ini meninggal pada 21 Desember tahun 72 Masehi setelah ditikam dengan 3 tombak di India. Jadi bagaimana bisa ada Injil yang muncul ratusan tahun setelah penulisnya mati? Lagian, saksi-saksi yang bersama Thomas waktu itu tidak pernah mengatakan bahwa Thomas itu menuliskan Injil. Nah, itulah 2 alasan kenapa Injil ini dikatakan palsu. Ya, demikian videonya teman-teman ya. Kiranya video yang sangat baik ini boleh memberikan edukasi bagi teman-teman terkait dengan Injil palsu. Ulasan yang sampai dari Bro Enrico ya. Kiranya boleh memberikan edukasi menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati.